panjatkan kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam webinar ini. Izin Bapak Ibu, saya Jalur Rifat selaku Mas Raswarmoni yang akan membantu jalannya acara hari ini. Namun sebelum lanjut, perkenankan saya untuk menyapa para tamu undangan yang telah hadir bersama dengan kami. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat. Saya ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Aptikom, Bapak Husnija Sukmana ST MSc PhD yang sudah hadir bersama dengan kami secara online, mewakilkan Ketua Umum Aptikom yang sedang berhalangan pada hari ini. Kemudian kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi pula kepada yang kami hormati Rektor Universitas dulu Profesor Dr. Agus Yahudi MSc serta jajarannya. Boleh mati, mic dari laptop boleh mati. Ini lu masuk satu audio itu dari mix. Kemudian Rektor Universitas Telkom sekaligus Ketua Kelompok Keilmuan Bidang Artificial Intelligence Aptikom yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Suryanto ST MSc. Selamat datang Bapak. Kemudian Kepala Humas Universitas Budulhur yang akan menjadi moderator kita hari ini, Kak Anastasia Putri Kristiani MIKOM. Selamat pagi Kak Anas. Dan tentunya para peserta webinar yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, sekalian webinar ini merupakan kolaborasi antara Aptikom dan Artificial Intelligence Center Universitas Budulhur yang bertujuan meningkatkan literasi pemahaman serta implementasi etis AI dalam dunia pendidikan. Dalam acara ini pun kami sedikit menginformasikan bahwa sedang berlangsung secara hybrid ya Bapak Ibu ya. Webinar ini dilakukan di Universitas Budulhur, serta bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir secara offline, maka diadakan secara online melalui Zoom meeting dengan jumlah peserta kurang lebih di 230 peserta Bapak Ibu. Acara ini pun disiarkan secara live streaming di channel AI Center Universitas Budulhur. Ketika pada saat sesi tanya jawab nanti, peserta offline bisa bertanya secara langsung, dan untuk peserta online dapat bertanya melalui kolom chat atau raise hand, kemudian open mic ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ya, untuk link presensi akan di-share melalui kolom chat Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Budulhur, dan dilanjutkan dengan Mas Aptikom. Hadirin untuk dalam sikap siap.
kami yang suci, gerak semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, manusia Indonesia. Menjunjung tinggi kebersamaan, meningkatkan prestasi, berkarya bagi insan manusia, menggapai cita-cita, bersatu dalam keberagaman, saling berbagi ilmu, menuju pribadi tangguh berakhlak mulia, untuk bumi bersada, melangkah maju, merubah dunia, cipta daya kreasi, takkan berhenti, berkarya mengabdi, membangun negeri. Aktika Jaya. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama, selanjutnya mari kita mulai dengan sambutan pertama dari pihak penyelenggara yaitu Universitas Budilluhur. Kami mengundang dengan hormat Rektor Universitas Budilluhur untuk menyampaikan sambutan kepada Prof. Agus. Kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budilluhur. Yang saya hormati keynote speaker kita Profesor Suyanto sekaligus Rektor Telkom University dan juga sebagai ketua kelompok keilmuan bidang Artificial Intelligence Aptikom. Yang saya hormati Deputi Rektor Pak Profesor Arif Wibowo serta Pak Yung Safrullah, Ibu Ririt, dan juga para dosen dan yang berbahagia peserta webinar AI for Academic dengan tema transformasi kecerdasan buatan untuk dunia pendidikan. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita bisa sama-sama untuk mengikuti webinar ini. Semoga acara ini dapat menambah pengetahuan kita dari sisi keilmuan. Saya mau memulai dengan quotes bijak dari Profesor AI dari Stanford University yang keturunan Cina, yaitu Prof. Fei Li. Itu dia mengatakan bahwa AI it's not algorithm, but it's about the people who design it. Nah, ini jelas-jelas mengatakan bahwa kalau kita perhatikan AI selama ini itu perkembangannya luar biasa. WUS pun menurut saya kalah, ya. Luar biasa, tanpa batas, gitu, dan merambah semua lini, termasuk juga di bidang pendidikan. Nah, tergantung dari kita, karena kita yang menggunakan. Nah, apakah kita mau menggunakan, tentunya sesuai dengan goal kita apa, tujuan kita menggunakan AI ini untuk apa. Nah, saya rasa kalau untuk dunia pendidikan, tentunya bagaimana membuat
dunia pendidikan ini, terutama dalam pembelajarannya, itu tentunya harus lebih efisien, lebih ya kooperatif, lebih adaptif, dan juga inklusif. Ya. Jadi tidak ada lagi pembelajaran, terutama di kampus yang teacher center, itu sudah tidak ada lagi, tapi student center. Namun di sisi lain, gitu ya, karena saya juga sudah mengalami, gitu, betapa canggihnya ya karya-karya tugas akhir dari mahasiswa, gitu, bagus sekali. Nah, tapi di sisi negatifnya, ya karena bagusnya tugas akhir ini kan mungkin karena bantuan AI. Nah, secara substansi gitu, banyak yang tidak menguasai apa yang dia tulis. Nah, mungkin saya mau titip ini mungkin sedikit dibedah Prof. Suyanto gitu. Nah, bagaimana kita praktisi pendidikan ini yang sehari-harinya kita menangani mahasiswa itu bisa sedikit terbantu bagaimana cara mengecek gitu mahasiswa kita menggunakan AI tapi tidak asal menggunakan. Nah, jadi secara substansi juga dibekali supaya mereka paham apa yang mereka lakukan. Jadi dengan kata lain sedikit tanggung jawab lah tentang substansi yang mereka tulis. Saya rasa cukup itu. Mungkin nanti saya juga akan secara langsung mendengarkan dari Prof. Suyanto tentang transformasi kecerdasan buatan untuk dunia pendidikan. Oh ya, maaf, ini acara Aptikom. Tentunya saya juga harus menyapa Prof. Beni ini, yang mungkin lagi bertugas untuk IPT, gitu. Prof. Beni mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan juga Ketua Aptikom untuk DKI Jakarta, Bapak Dr. Denny, gitu. Mudah-mudahan yang lagi bertugas untuk KKN tematik di Desa Ngada NTT juga selalu sehat walafiat. Akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Terima kasih Prof. Agus, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan kedua. Dengan hormat kami mengundang Sekretaris Jenderal Aptikom untuk memberikan sambutan kepada Bapak Husni Teja. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengar, MC? Terdengar, Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Ini saya hormati Pak Rektor, Pak Prof. Agus Setio Budi. Salam budi luhur, Pak. Yang saya hormati juga ini Bapak AI kita gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau. Tentu Prof. Suyanto sebagai Ketua Kelompok Ilmuwan AI ya di Aptikom, dan sekarang mendapat amanah sebagai Rektor di Telkom University. Juga saya menyapa yang hadir di sini, ada beberapa senior kita, ini ada Prof. Fendi, lagi di jalan nih Prof. Fendi ya, Rektor Atmaluhur, ada Pak Sandi, dan saya rasa banyak juga teman-teman Aptikom yang hadir di acara pada pagi hari ini. Izin Pak Rektor, Pak Suyanto, saya mewakili Prof. Beni yang berhalangan hadir untuk menyapa teman-teman. Yang tentunya ini bagian dari kerja kolektif kita di Aptikom ya, untuk meningkatkan kualitas digital di Indonesia. Jadi kalau sering diulang-ulang oleh Prof. Beni ini dan juga sama Prof. Ucok gitu ya, ini kita sudah ngomongin AI, sudah ngomongin kemana-mana, tapi ternyata talenta digital di Indonesia ini masih banyak dibutuhkan, jadi masih kurang gitu ya. Jadi kalau high talented ini sekitar 800.000 dan sebagainya. Kalau misalnya yang standar sekitar 3 juta, masih kekurangan tenaga digital.
Nah, jadi sebenarnya agak miris, nanti Prof. Yanto nanti bisa cerita juga, eh, banyak lulusan, tapi yang menganggur yang ini juga banyak, kebutuhan juga banyak gitu. Jadi intinya ada gap lulusan kita ini yang tidak terserap ya, padahal kebutuhan tenaga tenaga eh, kerja itu cukup banyak. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan kita di Aptikom, dan juga saya rasa menjadi tantangan kita sebagai pengelola masing-masing kampus ya yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya rasa Prof. Suyanto nanti akan membedah lebih banyak ya, karena saya itu penggemar novel-novelnya beliau. Ini saya tunggu novelnya yang baru, belum terlihat ini Prof. Suyanto ya. Mungkin lagi apalagi diedit mungkin novelnya yang baru. Dan saya rasa terkait dengan AI ini, ya di Aptikom ya, tentu konteksnya kita ingin meningkatkan kualitas tadi, ya tentu diharapkan nanti kampus dan sebagainya eh, mulai menggunakan ya, dan juga harus bijak tentunya dalam menggunakan AI. Saya rasa isu-isu terkait dengan AI sudah banyak, dan bisa juga kita eh, melihat ke buku pedoman ya yang sudah dikeluarkan oleh Dikti terkait dengan etika penggunaan AI di perguruan tinggi ya, tentunya terkait dengan integritas akademik, keadilan, dan privacy dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi ya untuk kita semua. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Aptikom. wabarakatuh. Aptikom. Terima kasih Bapak Husni atas sambutannya. Baik teman-teman, selanjutnya saya ingin nih teman-teman peserta online untuk open kamera, karena kita akan langsung foto bersama ya teman-teman. Boleh diaktifkan kameranya. Kita akan melangsungkan foto bersama. Baik teman-teman media LMK, apakah sudah siap? Oke Bapak Ibu, boleh senyum terbaiknya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu, selanjutnya kita ada salam budi luhur Bapak Ibu, boleh? Salam budi luhur Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang keren tentunya ya Bapak Ibu semuanya. Serta dalam sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang kece dan juga cantik tentunya teman-teman. Mari langsung saja kita langsung ke pemaparan materi. Kita sambut moderator kita Kak Anastasia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Jalu atas pembukaannya hari ini. Baik Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Izinkan saya pagi hari ini untuk memandu acara seminar yang luar biasa, karena ini temanya sungguh sangat relevan dengan kita sekarang, dengan judul Transformasi Kecerdasan Buatan untuk Dunia Pendidikan. Nah, kalau saya lihat di sini, peserta dari Sivitas Akademika baik universitas maupun SMK ya. Jadi mulai dari mahasiswa maupun para pelajar juga ikut bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Baik, sebagai latar belakang Bapak Ibu, kenapa kita perlu membahas mengenai kecerdasan buatan atau AI di dalam dunia pendidikan? Karena mengingat sekarang perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini sudah membawa dampak yang signifikan ya di dalam dunia pendidikan. Di satu sisi ini bisa membantu atau menjadi alat bantu mempercepat proses pembelajaran, tetapi di satu sisi ini juga sebuah tantangan karena banyak sekali sekarang mahasiswa maupun pelajar yang justru menggunakan AI. Sebentar, baik. Apakah sekarang sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Bu? Ya.
Oh, terdengar jelas. Oke, cek apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Jelas, Sekarang sudah mendengar? jelas. Ada yang mendengar, ada yang belum ya? Saya cek lagi, apakah ini siapa yang belum mendengar suara saya? Pak Edi. Baik, Jelas suaranya. ada yang mendengar, ada yang belum mendengar. Barangkali sambungan sinyalnya di sana, Bapak. Iya, ada sinyal dari Bapak ya. Tapi Bapak Ibu yang lain mendengar ya, mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dengan jelas. Oke, baik. Baik, saya teruskan ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk memberikan literasi, peningkatan literasi dan pemahaman mengenai potensi dan tantangan penerapan AI dalam konteks akademik. Karena kita tahu bahwa sekarang tantangannya justru dengan adanya AI di satu sisi, ini kadang-kadang justru meningkatkan resiko ketergantungan dan menurunnya kritisasi para pelajar maupun mahasiswa ya. Mahasiswa juga kadang-kadang jadi terlalu tergantung pada AI sehingga tidak bisa berpikir secara mandiri. Nah, bagaimana kemudian menghadapi segala tantangan ini dan juga masa depan AI ke depannya supaya kita bisa juga meningkatkan ini, kegiatan ini juga bisa membuka ruang diskusi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan dan mengintegrasikan AI secara etis, efektif dan inovatif. Baik. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung menyapa. Baik Bapak, mohon di-unmute. Nanti kalau tidak mendengar boleh di chat saja ya, di kolom chat saja. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk me-unmute ya. Baik, sebelum saya panggilkan Prof. Suyanto, saya sedikit membacakan terlebih dahulu kurikulum beliau. Beliau ini adalah salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia Bapak Ibu ya. Bahkan salah satu karyanya yang sangat fenomenal adalah Komodo, melipir algoritma. Jadi bahkan membuat algoritma Komodo. Dan tadi sudah disebutkan juga Pak Usni sangat menantikan novel-novel karya dari Prof. Suyanto. Langsung saja kita panggilkan Bapak AI untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Jadi kepada Prof. Suo. Nah, ini panggilan akrabnya adalah Prof. Suo. Selamat pagi, Prof. Baik, cek dulu. Apakah suaranya terdengar, Prof. Suo? Suara terdengar? Boleh, Prof. Salamnya dulu, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Prof. Suyo, ini datang dari Bandung ya, jauh-jauh dari Bandung ke Universitas Budi Luhur. Terima kasih banyak Prof atas waktunya di tengah kesibukan Pak Rektor kita ini menyempatkan waktu untuk datang ke Universitas Budi Luhur. Selamat datang ya Prof. Baik Prof, kita langsung saja ya Prof, ini kayaknya sudah banyak yang tidak sabar untuk menantikan materi dari Prof. Suo ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Prof. Agus selaku Rektor Universitas Budi Luhur, juga Prof. Husni Teja, Sekjen Aptikom, juga teman-teman seluruhnya dari Universitas Budi Luhur, juga teman-teman dari Aptikom yang telah hadir secara daring. Pertama kalinya saya hadir di Universitas Budi Luhur dan senang sekali bisa menyapa bertemu dengan teman-teman waktu kuliah S3 dulu di UGM. Baru saja senang banget dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa
punya kesempatan untuk mendiskusikan satu tema yang cukup penting, tidak hanya sebagai kita di dunia pendidikan, tapi juga banyak kalangan tentu saja terkait dengan teknologi AI ini. Terutama saya selaku Rektor Telkom University yang baru saja dilantik tanggal 1 Maret kemarin, baru 4,5 bulan yang lalu, hampir 5 bulan lah ya, belum lama. Ada banyak tantangan terkait dengan teknologi ini. Dan di TELU ada dibentuk komite AI, kemudian ada satuan tugas AI untuk melakukan adaptasi dan kreasi teknologi AI, khususnya yang bersifat aman ya, kita menyebutnya Safe AI. Safe AI ini adalah sebuah singkatan Sustainable atau Secure, Accurate, Fair, and Explainable Artificial Intelligence yang sedang dikembangkan di Telkom University untuk dunia pendidikan. Jadi nanti akan saya sampaikan di sini bagaimana TELU bersiap diri karena disrupsi ini akan terus meningkat dan puncaknya itu diperkirakan 2030. Pas banget ketika saya berakhir masa tugasnya itu kira-kira di 2030 nanti. Jadi harus menyiapkan 5 tahun kepengurusan atau kepemimpinan ini dalam bidang AI for Education sesuai dengan tema hari ini, yaitu bagaimana mentransformasi kecerdasan buatan untuk dunia pendidikan. Saya mulai dari isu post-truth dan post-human. Jadi post-truth teman-teman sudah sering dengar pastinya di 2016 sudah muncul di kamus Oxford, yaitu era di mana fakta-fakta objektif sering dikali disingkirkan, sementara informasi yang lebih menonjolkan emosi dan memperkuat keyakinan yang sudah ada lebih mudah diterima. Artinya mereka akan cenderung pada istilahnya filter bubble ataupun echo chamber ya, di mana orang akan cenderung mengelompok di satu kelompok-kelompok kecil yang merasa itu yang paling benar. Kemudian fakta-fakta yang objektif, yang scientific cenderung dianggap salah kalau tidak viral. Jadi semua yang viral dianggap benar, yang tidak viral dianggap tidak benar. Ini istilah post-truth. Kemudian yang post-human, ini istilahnya lebih ekstrim lagi, di mana manusia akan meragukan kemanusiaannya, meragukan dirinya masih layak disebut manusia atau tidak. Karena ada mesin-mesin dengan teknologi AI dan sebagainya yang lebih advance, lebih hebat dari manusia. Sederhananya, kalau kita biasa pakai semacam teknologi GPT, itu bisa membaca, memahami, dan mengkurasi 1 miliar buku dalam hanya 6 bulan. Sementara kita, bahkan profesor paling hebat sekalipun, paling nggak nyampe 1 juta buku yang dibaca. Nah, ini kekuatannya setara dengan, satu mesin ini setara dengan jutaan profesor kira-kira. Sehingga muncul istilah post-human di mana manusia akan mempertanyakan apakah masih layak disebut sebagai manusia atau tidak. Nah, kemudian isu yang lebih penting lagi adalah selain dua narasi tadi ya, yaitu lahirnya industri 5.0 yang dimunculkan di European Commission di tahun 2020, itu mengarah kepada mass customization. Jadi bukan lagi mass production, tetapi mass customization. Jadi pengalamannya para kornik yang laki-laki, tapi ini sekali lagi. Baik, kita lanjutkan terkait dengan mass customization. Ini menjadi isu penting, terutama bidang pendidikan ya teman-teman. Jadi kalau kita mendeliver perkuliahan untuk 50.000 mahasiswa, misalkan di TELU itu udah hampir 50.000 mahasiswa. Itu bisa nggak dibuat sebuah sistem yang personalized learning journey untuk setiap mahasiswa? Itu dimulai sejak pemilihan atau seleksi mahasiswa baru, itu sudah dimulai dengan mengidentifikasi kecepatan belajarnya, gaya belajarnya, keinginannya, visinya, dan seterusnya.
Kemudian selama perkuliahan berlangsung dari sejak semester 1 sampai lulus, itu dilakukan perkuliahan yang sifatnya personalized learning journey. Masing-masing orang memiliki learning journey yang unik, yang berbeda. Sehingga ketika lulus, mereka akan menjadi, setiap mahasiswa akan menjadi versi terbaik dirinya sendiri di situ. Dan itu unik untuk seluruh mahasiswa berbeda. Tidak ada satupun yang sama. Jadi seperti kalau kita membeli baju di butik, itu baju desainnya hanya untuk satu orang saja baju itu. Tidak dibikin lebih dari satu untuk dijual secara massal. Atau bahasa kita itu tentu saja harganya lebih mahal di situ. Nah ini mengarah kepada konsep tadi. Sehingga untuk bisa mewujudkan mass customizations atau dalam bahasa edukasi namanya, kita nyebutnya personalized learning journey masing-masing, itu membutuhkan teknologi yang sangat advance tentu saja. Nah di sini ada 3 fitur yang disebutkan dalam industri 5.0, itu adalah human centric, jadi berpusat pada manusia. Seperti tadi kalau kita mendeliver perkuliahan, yang menjadi pusatnya adalah studentnya. Manusianya yang menjadi sentriknya, sehingga mereka mendapatkan personalized learning journey. Kemudian resilient, tangguh ya, kemudian sustainable, ini berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan mass customizations, kita membutuhkan teknologi AI yang baru tentu saja. Nah, kalau selama ini di tahun 2025 hingga saat ini kita masih menggunakan konsep deep learning, dengan transformer networks, dengan banyak lagi konsep yang saat ini masih sangat besar sekali investasi dan sebagainya. Di masa depan, di 2030-an nanti itu sudah mengarah kepada generasi yang baru, yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih kecil modelnya. Dan ini sudah dibayangkan oleh banyak peneliti dunia, para ahli AI dunia, menyatakan bahwa arahnya akan ke model yang semakin kecil, jumlah dataset yang semakin sedikit, proses development yang semakin mudah, dan seterusnya. Nah, salah satu yang menyampaikan dalam gagasannya adalah Yann LeCun. Ini adalah salah satu dari the godfathers of AI di dunia. Beliau adalah AI expert di Meta, perusahaan Meta ya. Beliau mengatakan bahwa we won't reach AGI, ini Artificial General Intelligence, by scaling up large language models. Artinya, language model yang sekarang sedang digunakan oleh sebagian besar penduduk dunia, itu mau di scaling up sampai berapa kali pun, segede apapun, itu tidak akan mewujudkan yang namanya Artificial General Intelligence yang menyerupai kekuatan manusia. Seperti itu kira-kira gambarannya, sehingga diperlukan teknologi AI generasi yang baru. Large Language Model atau LLM itu sebentar lagi akan ditinggalkan. Ini menurut Yann LeCun ya. Tidak lama lagi large language models itu tidak akan digunakan lagi, akan berganti kepada model AI yang baru. Nah sebaliknya, godfathers yang lain melihat dari sudut pandang lain ya, namanya Geoffrey Hinton, beliau peraih Nobel Fisika. Jadi beliau ini adalah yang menemukan, salah satu tim yang menemukan deep learning sampai yang sekarang menjadi GPT dan seterusnya. Itu mengatakan bahwa a new species is emerging and we can't stop it. Nah ini statement yang cukup kuat bahwa pandangannya sedikit berbeda dengan Yann LeCun tadi. Beliau masih berpegang bahwa generasi AI yang akan datang masih bergantung pada teknologi deep learning. Sedangkan Yann LeCun tadi cenderung lebih mendasar, lebih fundamental, perlu ilmu fisika yang sangat fundamental untuk menciptakan model AI generasi yang totally different, yang sangat berbeda untuk menghasilkan model yang semakin kecil ukurannya, semakin sedikit data yang dilatihkan, dan semakin mudah development-nya.
Nah itu dua kelompok yang sangat berbeda. Saya akan tunjukkan bagaimana pandangan dari Jan LeCun, kenapa large language model itu tidak akan digunakan di masa depan. Tidak lama lagi akan ditinggalkan, teman-teman. Kira-kira simpelnya begini. Kalau kita menggunakan teori linguistik, itu bisa memahami teks secara sempurna dengan sintaktik, semantik, dan seterusnya itu dipelajari dengan sangat akurat. Tetapi itu akan mengalami masalah ketika datanya begitu besar. Sehingga large language model menggunakan generative pre-trained transformer atau GPT itu menggunakan teknik yang stokastik, bukan yang deterministik berbasis teori linguistik ya. Sehingga mereka di model GPT ini hanya dibentuk untuk mempelajari deretan kata atau deretan huruf atau sequence to sequence model, bahasa sederhana, bahasa teknisnya, yaitu hanya menghitung peluang terbesar untuk menemukan atau untuk memprediksi kata yang akan datang. Saya ilustrasikan dengan kalimat sederhana, contoh seperti ini. Kalau misalkan kita sudah melatih GPT dengan 1 miliar buku, kira-kira ada ratusan triliun kalimat lah ya, kira-kira. Mungkin bisa jutaan triliun kalimat. Kalau 1 miliar buku, satu buku bisa terdiri dari jutaan kalimat, bisa aja. Sehingga ketika sudah dilatih, kemudian kita bisa melakukan prediksi kata demi kata, atau kita mau membuat semacam question answer, misalkan pertanyaan atau questionnya ini ada 10 kata, deretan 10 kata, jawabannya adalah deretan 1000 kata. Misalkan contohnya, tolong buatkan narasi tentang burung beo sebanyak 1000 kata, gitu, misalkan ya, contohnya. Nah, itu bisa dijawab. Caranya bagaimana? Nah, deretan kata itu yang menjadi inputan dari user, itu akan dihitung probabilitasnya dari triliunan kalimat yang sudah dilatihkan. Jadi contohnya begini misalkan, berbeda dengan Budi, Andi itu pintar dan kaya. Dia juga rendah titik-titik. Kita nggak tahu rendah apa di situ. Dari triliunan kalimat yang dilatihkan, kita bisa menghitung berapa kemunculan kata rendah gaji misalkan. Rendah gaji ini peluangnya pasti kecil, karena Andi itu kaya. Kalau kaya nggak mungkin rendah gaji, gitu. Peluangnya pasti kecil. Jadi kalau ada kata pintar, kaya, rendah, gaji, itu peluangnya kecil. Sedangkan rendah diri itu juga peluangnya kecil, karena Andi ini pintar. Andi itu pintar, sehingga orang pintar biasanya nggak rendah diri. Yang paling besar peluangnya itu adalah rendah hati. Yaitu kalau Andi itu pintar, kaya, juga rendah hati, itu kalimat yang pasti sering muncul dari triliunan kalimat, dari miliaran buku yang dilatihkan tadi. Kita bisa menghitung berapa peluang munculnya kata pintar, kaya, rendah hati. Deretan kata itu dihitung secara kontekstual dengan generative pre-trained transformer yang dilatihkan dengan triliunan kalimat tadi. Sehingga yang menjadi problemnya adalah ketika prediksi kata ini salah. Misalkan si GPT-nya memilih rendah diri, maka kata berikutnya itu makin salah. Kata berikutnya makin salah, itu yang disebut halusinasi. Sehingga CEO-nya OpenAI, Sam Altman, mengatakan bahwa kenapa orang-orang user itu begitu mudah percaya pada GPT, padahal ada peluang kesalahan, itu ada peluangnya dan nggak kecil peluang kesalahannya, karena ini akan sangat bergantung pada seberapa besar pengetahuan atau data yang dilatihkan. Jadi yang dipilih adalah peluang yang paling besar, artinya common knowledge yang dianggap benar. Jadi mereka yang memberikan data sangat banyak terhadap deretan kata itu, maka dianggap kalimat yang benar. Artinya viralitas tadi ya, post-human atau post-truth tadi,
deretan kata yang paling sering muncul itu dianggap paling benar artinya. Ini menjadi isu yang sangat serius ketika misalkan contoh sederhana, kalau di negara-negara barat sana bisa jadi LGBT dianggap benar, dianggap baik gitu. Dan narasi itu banyak sekali dilatihkan ke dalam GPT ini. Maka bisa jadi narasi tentang LGBT baik, LGBT benar itu menjadi dianggap benar juga oleh GPT. Ini menjadi problem serius, isu serius yang mesti diperhatikan dalam penggunaan GPT. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Ada satu riset dari Harvard University yang sangat penting. Nah, ini kelompok pertama mengatakan bahwa GPT ini tidak lebih dari seekor burung stokastik, burung beo stokastik yang hanya bisa menirukan suara manusia, tapi nggak benar-benar paham isinya. Arti dari perkataan manusia itu nggak begitu paham aslinya. Nah, sama dengan burung beo ini, sebenarnya GPT atau AI itu dianggap sebagai stochastic parrots atau burung beo stokastik yang hanya bisa menirukan data yang dilatihkan padanya tanpa benar-benar mengerti artinya. Karena memang nggak menggunakan teori linguistik GPT. Semua hanya menghitung deretan kata, kemudian peluangnya berapa. Peluang yang paling besar dianggap paling benar. Artinya data yang paling dominan, yang paling sering muncul, itu dianggap paling benar. Ini menjadi problem yang serius dalam case ini. Nah, kemudian yang kedua, kelompok kedua itu adalah GPT, itu bukan stochastic parrots, tapi seperti manusia yang memiliki kemampuan berpikir secara implisit, atau kita nyebutnya it's like a human with implicit cognitive. Buktinya apa? Ada satu riset yang mengatakan bahwa Othello GPTs atau linear model pada birth state ya. Jadi simpelnya kalau kita melatih Othello atau catur gitu ya, itu dengan sekian triliun data pergerakan buah catur misalkan ya, itu bisa diperhitungkan setiap langkah ini peluang menangnya berapa besar gitu. Sampai 1 juta langkah ke depan bisa dihitung, 1 miliar langkah ke depan bisa dihitung. Sementara manusia nggak akan sanggup menghitung 1 juta langkah ke depan, kemungkinannya seberapa besar menang itu nggak bisa dihitung. Nah, sehingga dengan konsep ini, maka GPT pasti lebih unggul dari manusia, karena GPT menghitung miliaran langkah ke depan bisa. Sedangkan manusia hanya sanggup paling 100 langkah pun sudah pusing juga manusia memperhitungkan 100 langkah ke depan kemungkinan menangnya berapa. Nah, GPT atau AI diuntungkan karena seluruh permainan ini terbatas. Kemungkinan langkahnya atau possibilities-nya terbatas. Nah, itu perbedaan dua kelompok besar. Jadi satu mengatakan bahwa GPT atau AI itu nggak punya kemampuan berpikir, dia hanya menghitung peluang saja sehingga hanya bisa menirukan data yang dilatihkan tanpa benar-benar memahami isinya atau artinya. Sedangkan kelompok kedua mengatakan dengan permainan games itu kita bisa tunjukkan bahwa mesin seolah-olah bisa berpikir dan selalu menang dengan manusia karena memperhitungkan miliaran langkah ke depan. Dan ini menjadi seolah-olah mesin punya kemampuan berpikir. Padahal sebenarnya hanya memperhitungkan peluang saja sebenarnya. Nah, kemudian apakah AI lebih baik dari manusia? Ini pernah riset oleh seorang Jennifer Hase dan temannya Paul H.P. Hanel ini. Diuji apakah GPT versi 3, versi 4, alpha dan seterusnya. Kemudian dibandingkan dengan min humans dan max humans. Min humans ini artinya manusia pada umumnya. Misalkan lulusan SMA yang secara linguistik nggak begitu bagus. Sedangkan max human ini seperti sastrawan atau jurnalis yang memang kemampuan linguistiknya sangat baik. Diminta menuliskan essay tentang pens, ball, tire, dan seterusnya. Kemudian dicek, dibandingkan dengan GPT-4. GPT-4 yang paling kreatif ya. Yang warna pink, itu kalau min humans ini yang warna kuning. Min humans
jelas kalah di situ. Artinya dengan membaca 1 miliar buku, GPT-4 lebih kreatif tentu saja dibandingkan manusia yang bacaannya mungkin hanya 100-an buku yang dibaca untuk lulusan SMA katakanlah. Tapi dibandingkan dengan Max Human yang sastrawan ataupun jurnalis gitu, itu masih lebih bagus manusia. Yang warna hijau paling atas itu adalah Max Humans, artinya menjadi satu poin yang menarik, di mana manusia atau jurnalis sastrawan yang hanya membaca mungkin 1000 buku, itu lebih kreatif daripada manusia, daripada mesin GPT-4 yang membaca 1 miliar buku. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa manusia masih lebih kreatif, walaupun bacaannya tidak sebanyak GPT yang sampai miliaran buku? Sederhana jawabannya. Karena GPT memilih most probable common outputs, atau memilih peluang terbesar dari data yang dilatihkan. Artinya pengetahuan yang paling umum dianggap paling benar. Sedangkan kreativitas justru melawan mainstream kan. Artinya manusia cuman 1000 tapi dia bisa meng-create kalimat-kalimat baru yang unik yang berlawanan dengan kalimat umum yang digunakan orang lain. Itu jelas menunjukkan kreativitas. Artinya kreativitas biasanya anti mainstream. Itu kira-kira penjelasannya. Dan kemudian ada bukti lain juga menunjukkan hal yang sama. Tapi ini dari segi yang saya sampaikan tadi soal LGBT itu ya. Misalkan GPT ini dicek dari sekian banyak negara. Ada yang mengatakan memang bahwa output dari GPT atau AI model, large language model itu pada umumnya sudah mendekati harapan manusia. Tapi ada seorang peneliti namanya Muhammad Atari dari Harvard University, itu membuat judul risetnya adalah Which Humans, artinya manusia yang mana yang mengatakan luaran GPT itu sudah mendekati ke harapan mereka. Ternyata kalau kita lihat di sisi kiri atas, itu manusia dari orang-orang di Australia, Kanada, Amerika, itu yang mengatakan GPT sudah mengeluarkan output yang mendekati harapan mereka. Artinya dengan korelasi 0,8 ke atas. Sedangkan orang-orang di Indonesia, Tunisia, Pakistan, Libya yang kanan bawah, itu hanya 0,6 sekian korelasinya. Artinya luaran dari GPT itu berbeda dari psikologi dan budaya mereka. Tidak sesuai dengan harapan mereka. Hanya 0,6 sekian, itu korelasinya kecil. Sedangkan untuk negara-negara maju, negara-negara yang di kiri atas maksud saya, Australia, Kanada, United States, itu memang lebih sesuai di sana. Dan kemudian apakah manusia lebih baik AI lebih baik daripada manusia? Di dunia game kita bisa bilang ya benar bahwa AI lebih baik dari manusia kalau untuk game. Karena apa? Karena game catur misalkan. Itu seluruh buah catur harus patuh pada aturan. Nggak boleh raja melangkah 5 langkah ke depan, nggak boleh rajanya. Hanya boleh 1 langkah kan. Nah tapi di dunia nyata, apalagi dunia pendidikan, namanya mahasiswa atau siswa-siswa SMA dan seterusnya, mereka bisa melanggar aturan. Kalau dalam permainan game kan semua nggak boleh melanggar aturan. Itu AI masih menang di situ. Nah tetapi kalau dalam dunia nyata, di mana para pengguna ini bisa atau user bisa memungkinkan melakukan pelanggaran dalam pendidikan, terutamanya kita sering lihat banyak kecurangan yang dilakukan oleh siswa, bahkan oleh dosennya sendiri juga bisa saja. Itu menjadi isu yang penting di mana AI nggak mungkin bisa digunakan di bagian itu. Sehingga muncul istilah bahwa kita mesti membangun yang namanya Human AI Collaborations. Ini yang sering saya sampaikan, quotes ini adalah AI is very good in accuracy and capacity. Human is better in creativity and humanity. Human AI collaborations is the best entity. Kita tadi sudah lihat bahwa AI bisa membaca
1 miliar buku dalam 6 bulan saja, dengan akurasi yang sangat tinggi. Dalam permainan game catur misalkan, jelas AI lebih unggul akurasinya sehingga menang melawan manusia. Tapi manusia memiliki keunggulan secara kreativitas dan humanitas tentu saja. Tadi ditunjukkan oleh sastrawan dan jurnalis yang lebih kreatif dalam membuat essay. Sehingga kalau kita menjadi seorang yang bisa berkolaborasi dengan AI atau human AI collaborator, maka kita akan menjadi best entity yang mengombinasikan seluruh kapabilitas. Artinya kalau kita menjadi manusia yang berkolaborasi dengan AI, maka kita akan mendapatkan akurasi tinggi, kapasiti tinggi, creativity tetap tinggi, dan humanity-nya tinggi. Saya punya ilustrasi sederhana. Ada 2 desainer. Sama-sama kreatif mereka. Desainer pertama bisa menyelesaikan pesanan pelanggan dalam 3 hari secara manual tanpa bantuan AI sama sekali. Harganya 100 juta harga desainnya. Kemudian desainer kedua menggunakan AI, dia berkolaborasi dengan AI, kemudian menggunakan AI untuk teman brainstorming menemukan originalitas karya yang baru. Kemudian dia bisa menyelesaikan dalam 3 jam saja, dan harganya cuma 1 juta harga desainnya. Tentu saja yang menang adalah desainer kedua, karena dia berkolaborasi dengan AI, sehingga menghasilkan desain yang sentuhan akhirnya, jadi desain AI hanya digunakan untuk membuat sketsa, sentuhan akhirnya tetap dia, manusia, desainer itu. Artinya originalitas karya masih dipertahankan sebagai karya manusia di bagian akhir. Sehingga di sini human AI collaborators itu akan memenangkan atau menikmati disrupsi AI. Nah, dalam dunia akademis, dunia pendidikan tentu saja kalau kita nggak bisa berkolaborasi dengan AI, itu akan menghasilkan lulusan-lulusan atau talenta-talenta yang gagal gitu. Kira-kira begitu ya. Karena kalau kita nggak berkolaborasi dengan, kita hanya dapat creativity and humanity saja. Secara akurasi kapasiti kita kalah pasti di situ. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tellu? By adapting and creating safe AI, Tellu is strengthening the 4 foundations and 5 pillars of universities to produce talents untuk yang mereka kreatif, humanistik, dan sangat menguasai AI untuk bisa menikmati disrupsi AI itu. Itu yang sedang dikerjakan Telkom University untuk bisa menghasilkan talenta atau lulusan-lulusan yang merupakan human AI collaborators. Nah, ini yang sering dinarasikan juga oleh banyak perusahaan-perusahaan digital besar, entah dari Nvidia dan sebagainya, semua mengarah kepada human AI collaborations. Nah, kemudian bagaimana digital disruption in education? Ini menarik sekali datanya, ternyata dulu di tahun 2016 itu pendidikan itu disrupsinya masih relatif rendah. Tapi belakangan sampai 2023 itu menduduki ranking 2 yang sangat rentan pada disrupsi teknologi di masa depan ini. Apalagi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan terus bergulir sehingga education ini akan menjadi lebih rentan terhadap disrupsi. Nah, kemudian setelah post disruption education, itu kita bisa mengarahkan bahwa university mesti bergeser, mesti shifting dari versi 3.0, University 3.0 yang sifatnya innovation, integration of digital technologies as teaching and learning tools, itu harus menjadi University 4.0 yang berupa transformations, di mana learner-centric university. Learner-centric ya, tadi fokusnya pada, tadi saya sebut sebagai personalized learning journey. Ini sama sebenarnya narasinya, yaitu learner-centric, university industry government collaborations, advanced by human digital technology. Nah, ini kira-kira arahnya kita mesti bergeser menuju University 4.0. Dan ini sudah terus-menerus bergulir, baik itu di teknologi yang lama maupun startup digital, itu
arahnya sudah semakin melebar, artinya penguasaan startup yang itu sudah menguasai posisi mereka. Nah, kemudian bagaimana AI dan generatif AI ini digunakan dalam edukasi, itu dari sejak proses admisi, kemudian student enrollment, curriculum development, student record management, student support, itu semuanya bisa digunakan AI. Dan Telkom University sudah memulai ini beberapa, kita sudah mulai sejak admission prosesnya, kita sudah menggunakan sejumlah tools untuk bisa menentukan mahasiswa baru yang harus diseleksi dengan ketat, tidak hanya akademik, tapi juga resiliensinya. Kemudian kita bisa mengamati apakah gaya belajar, kecepatan belajar, dan seterusnya itu juga bisa dipantau. Kemudian nantinya saat enrollment, kemudian pembinaan di asrama, dan seterusnya, kemudian kurikulum development, dan seterusnya, ini semua mengarah ke sana. Untuk bisa menghasilkan talenta yang human AI collaborators. Nah, ini salah satunya mengarah kepada towards intelligent university, mana kalau kita lihat perkembangannya, kalau dulu smart infrastructure, smart learning, kemudian smart university, dan sekarang mengarah kepada intelligent university. Kemudian di sini TELU sudah melengkapi banyak tools, frameworks, dan banyak aplikasi di atasnya, ada puluhan, sangat banyak. Kemudian sejumlah tools AI kita sudah gunakan di terkait dari satu data dashboard, kemudian digital readiness assessment tools, open library catalog chatbot, kemudian proctoring sistemnya, dan banyak lagi tools lainnya. Ini salah satu contohnya untuk TELAS chatbot, untuk bisa membantu mahasiswa diarahkan ke bagian yang memudahkan mereka menelusuri literasi. Kemudian proctoring, jadi kalau misalkan kita mengadakan seleksi mahasiswa baru, kita gunakan proctoring ini, sehingga mahasiswa dimanapun tesnya bisa di rumah masing-masing, kemudian kita pantau kalau ada kecurangan, otomatis tesnya dianggap gagal. Ini toolsnya cukup canggih, kita bisa memantau dari jauh apakah wajah calon mahasiswa ini beneran sesuai dengan yang didaftarkan, dan seterusnya. Ini bisa dipantau secara otomatis. Nah, kemudian arahnya adalah Safe AI yang tadi saya sebutkan, yaitu secure, atau sustainable, accurate, fair, dan explainable. Jadi visi TELU di 2028 adalah menjadi National Excellence Entrepreneurial University berbasis Safe AI. Di sini sudah dibentuk komite AI universitas, kemudian komite AI fakultas, assessment maturity AI, panduan Safe AI dalam pengajaran, dan panduan Safe AI dalam pembelajaran. Ini sudah kita siapkan untuk bulan September nanti dilaksanakan. Jadi waktu saya dilantik 1 Maret 2025, tanggal 13 Maret itu sudah menggunakan skema seleksi mahasiswa baru yang dengan skema yang berbeda. Kemudian kita mengarah kepada pembentukan komite AI yang mengarah kepada Safe AI tadi. Dan kemudian di September ini nanti 2 bulan ke depan ini akan ditekankan dengan sangat serius bagaimana mahasiswa baru di tingkat 1 nanti sangat dilarang menggunakan teknologi AI. Mereka akan seperti di resetting, di set ulang gitu pikirannya dengan fokus pada 3 skill dasar. Basic skillnya ini sangat penting. Reading skill, writing skill, dan storytelling skills ini akan dilatih untuk membaca buku fisik, buku cetak di perpustakaan kampus. Jadi mahasiswa diajak ke perpustakaan, kemudian dilatih membaca buku cetak, bukan buku digital, buku cetak. Karena apa? Karena reading itu membuat kita bisa merilis imajinasi, mendalami sains, dan menumbuhkan empati. Karena bisa memahami perasaan penulisnya, kemudian perasaan dari masyarakat di tempat lain yang mungkin ditampilkan dalam buku itu.
Kemudian mereka juga dilatih untuk writing skills, yaitu menulis tangan secara manual, bukan di laptop atau di handphone. Ini untuk membuat mereka bisa membangun kreativitas dan mengembangkan profesionalisme. Jadi baik, saya lanjutkan. Writing ini bisa membuat kita membangun kreativitas dan mengembangkan profesionalisme. Mohon maaf, Bapak, ada yang belum di-unmute. Mohon di-unmute dulu ya, Bapak. Di-mute dulu, Pak. Baik. Baik, silakan, Prof. Baik, terima kasih. Untuk writing ini bisa membuat kita membangun kreativitas dan mengembangkan profesionalisme. Karena selama kita menulis itu pasti akan memikirkan bagaimana memformulasikan gagasan ke dalam tulisan yang terstruktur. Kemudian kita juga akan mengukur kata demi kata apakah menyenangkan orang lain atau justru membuat atau malah menyerang orang lain gitu ya, atau menyakiti orang lain, itu terus terpikirkan di situ. Jadi mahasiswa akan dilatih untuk mengembangkan writing skill-nya. Nah, kalau reading skill dan writing skill sudah sangat bagus, maka mahasiswa akan dilatih untuk storytelling, menyampaikan gagasannya secara lisan maupun tulisan untuk enlighten atau untuk mencerahkan, menginspirasi, menginfluensi, dan mengajak orang lain untuk membuat dampak yang besar. Jadi enlighten human sebenarnya storytelling di sini. Sehingga muncullah rector quotes. Jadi kalau rector detail itu harus bikin quotes gitu. Jadi quotes-nya saya ambil dari sini, dari 3 basic skill ini, yaitu harmonizing empathy and professionalism for human enlightenment. Jadi mengharmonikan empati dari reading tadi dan professionalism dari writing untuk mencerdaskan umat manusia dengan storytelling yang kuat. Nah, kenapa harus umat manusia? Kenapa nggak mencerdaskan bangsa gitu? Karena universitas adalah tempat pendidikan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa saja. Seperti yang terjadi di kampus-kampus besar dunia saat ini yang dipaksa memulangkan mahasiswa asing dari sana. Mereka dengan tegas mengatakan, kampus kami, universitas kita adalah tempat belajar untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk warga Amerika. Nah, itu kenapa? Karena kampus-kampus besar itu juga mereka menjadi besar karena didukung oleh seluruh mahasiswa berbakat dari seluruh dunia kan. Dengan diversitas pemikiran yang beragam sangat tinggi, mereka bisa menjadi kampus-kampus besar dunia yang ya top 10 dunia lah ya, kita bisa lihat mereka punya mahasiswa asing pasca sarjana yang sangat hebat di sana. Nah, kira-kira itu sehingga Tell You membangun narasi seperti ini, quotes-nya. Ada 3 quotes yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah Telkom University memberikan pendidikan berkualitas untuk mahasiswa berbakat tanpa batasan suku, agama, ras, golongan, fisik, gender, dan sebagainya. Nah, ini tadi message yang tadi saya sampaikan bahwa for human enlightenment ya. Tidak memperhatikan itu, sehingga kemudian di Italia sudah akan segera dibangun unit layanan disabilitas untuk bisa mengakomodasi mahasiswa yang secara fisik disable. Kemudian secara gender juga tidak jadi isu. Kemudian yang kedua, Telkom University tidak mengenal kompetitor,
Semua institusi, semua instansi adalah kolaborator yang saling menguntungkan, saling menguatkan untuk melawan kebodohan dan kemiskinan. Jadi ini menjadi bagian penting bahwa masih ada 60% lulusan SMA yang tidak berkesempatan memasuki perguruan tinggi. Jadi kita tidak perlu berkompetisi sebenarnya dengan kampus lain. Dan institusi itu kampus-kampus lain itu adalah kolaborator semua, kemudian untuk melawan kebodohan tentu saja. Kalau instansi, perusahaan, industri, government dan sebagainya itu adalah kolaborator juga yang saling menguatkan untuk melawan kemiskinan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tadi saya sampaikan bahwa Telkom University is harmonizing empathy and professionalism for human enlightenment. Saya perlu tegaskan di sini, empati di sini adalah bukan mengasihani ataupun menyuapi, tapi membuat mereka yang disable secara fisik, mental maupun finansial menjadi able. Itu yang akan dilakukan oleh Telkom University dengan kampus yang berbasis Safe AI untuk bisa memberikan mengharmonikan empati dan profesionalism dengan tadi menghasilkan lulusan yang human AI collaborators untuk mencerdaskan umat manusia. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Prof pemaparannya. Saya jujur ya, kalau saya ini basicnya komunikasi nih Prof. Ini sesuatu hal yang baru buat saya, tapi mudah dicerna. Nah inilah yang harus inilah cara yang harus membumikan AI ini kan nggak gampang ya Prof. Karena saya melihat ini hanya orang-orang teknis saja, tetapi tadi Prof menggunakan istilah-istilah yang sangat mudah mudah diingat gitu, seperti tadi burung beo ya, fenomena apa tadi namanya Prof? Prof? Parrot ya? Stochastic parrot. Di mana burung beo itu menirukan karena dia seringkali diucapkan oleh seseorang dan akhirnya dia menirukan. Nah itu seperti itu kurang lebih ya ChatGPT. Tadi yang menarik buat saya ada dua. Yang pertama, era sekarang itu eranya post-truth dan eranya post-human. Dan yang menarik juga adalah bagaimana kita menciptakan talenta yang human AI kolaborator. Nah, bagaimana caranya ini tadi? Karena kalau kita cuma hanya menggantungkan AI saja, juga AI belum tentu benar. Tetapi kalau kita bisa menggabungkan keduanya antara manusia dan juga AI, maka akan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi, kreativitas dan juga humanity. Baik, Prof, saatnya kita boleh buka sesi tanya jawab ya, Prof? Silakan. Iya, kayaknya banyak sekali yang pengen bertanya langsung nih ke Prof selaku Bapak AI kita. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Boleh bertanya di di kolom chat, saya bacakan, atau mau bertanya secara langsung, silahkan open mic-nya ya Bapak Ibu. Baik, ini dari Ibu Dwi Puspita dari Budi Luhur. Izin Bapak, seberapa mengkhawatirkannya isu mengenai AI yang mulai menolak instruksi yang diberikan oleh manusia, seperti menolak instruksi shutdown? Oke. Ya, baik. Pertanyaan menarik sekali. Jadi, kalau ini di luar kendali manusia ya, jadi tentu saja di beberapa vendor besar itu sudah menyiapkan berbagai tools atau berbagai kontrol kendali itu diberikan kepada usernya, harusnya kepada manusianya. Tapi memang ada sejumlah vendor yang mungkin belum aware terhadap itu, masih memungkinkan AI sebagai entitas yang boleh menentukan keputusan sendiri atau yang disebut sebagai agentic AI. Jadi ada memang di sejumlah vendor atau sejumlah developer
yang membiarkan AI-nya menjadi semacam agentic AI ya, yang di situ memang dia secara fully otonom, bisa memiliki otonomi penuh untuk melakukan apapun yang diprogramkan padanya. Nah itu perkembangan selain generatif AI yang sekarang kan yang banyak digunakan generatif AI, di mana kontrolnya masih pada manusia. Tapi untuk case-case yang masa depan itu sudah bergeser ke arah agentic AI, di mana contoh sederhananya misalkan kita bikin robot kecil untuk membersihkan debu di lantai rumah kita misalkan. Nah di situ memang tidak berbahaya, artinya AI-nya dibiarkan memiliki otonomi penuh. Kalau kehabisan energi dia akan ngecas sendiri, kemudian nggak perlu campur tangan manusia lagi, fully otonom ya. Itu disebut agentic AI. Nah beberapa pihak, beberapa developer memang sudah mengarahkan perkembangan dari generatif AI menuju agentic AI. Nah untuk case-case yang seperti itu sebenarnya tidak jadi isu, tidak jadi masalah kalau memang tidak membahayakan kehidupan manusia. Nah ini untuk case-case yang sifatnya high fatality, memiliki fatalitas yang besar, tinggi, itu biasanya masih diberikan otonomi penuh kepada manusianya. Saya kira itu ya. Sangat bergantung pada developernya, pada vendornya untuk bisa nanti kalau misalkan kita mau berlangganan ke vendor tertentu ya kita minta kontrolnya ada pada usernya gitu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Ini juga ada pertanyaan menarik Prof, ini tentang kebijakan dari Telyu, karena Bapak ini sebagai Pak Rektor yang baru saja dilantik. Ini betulkah Prof mahasiswa dilarang menggunakan AI Prof? Ya, baik. Betul ya? Kalau di Nah, kampus, ya ya benar. sebentar Prof, saya lanjutkan dulu. Kalau itu memang dilarang dan kemudian menekankan kembali pada kemampuan membaca, menulis dan storytelling, lalu bagaimana Telyu ini memberi edukasi kepada mahasiswa terkait kolaborasi human AI? Apakah sepanjang perkuliahan mahasiswa tidak diperkenankan sama sekali menggunakan AI atau seperti apa Prof? Ini pertanyaan dari Jogja. Baik, terima kasih Mas Fahri nih pertanyaan. Ya tadi saya belum sempat jelaskan detailnya. Jadi hanya tahun pertama yang dilarang. Jadi tahun pertama itu mahasiswa dilatih 3 basic skill tadi, reading, writing, dan storytelling. Itu mahasiswa nggak boleh pakai AI di tahun pertama. Di tahun pertama itu juga kita latih dengan literasi AI, literasi digital, literasi teknologi itu disampaikan. Bagaimana guidance-nya, bagaimana regulasi tentang AI itu disampaikan di tingkat 1 dan mereka nggak boleh menggunakan dulu memang. Hanya dilatih untuk semuanya pakai cara manual. Nah, tahun kedua mereka sudah boleh pakai sampai lulus ya. Tahun kedua sampai lulus mereka boleh pakai. Bahkan mereka dianjurkan menggunakan AI di tingkat 2 sampai lulus dengan guidance, dengan regulasi yang sesuai tentu saja. Nah, itu kira-kira sederhananya tahun pertama itu semacam resetting gitu, menyetel ulang. Mereka yang di SMA-nya sudah terbiasa menggunakan teknologi AI dengan tanpa regulasi, tanpa guidance, bisa jadi mereka kebablasan, terjadi brain rot istilahnya, atau pembusukan otak karena terpapar terlalu dominan teknologi itu, sehingga mereka menjadi sangat malas dan aktivitas otaknya terus menurun. Nah di tahun pertama itu kita berikan literasi teknologi, literasi digital, literasi AI, dijelaskan di situ dengan detail guidance-nya dan plus minus dari teknologi itu. Tadi sempat saya sampaikan bahwa AI itu seperti burung puyuh stokastik yang hanya memilih common knowledge gitu. Pengetahuan yang paling umum dianggap paling benar, padahal belum tentu benar sebenarnya kan. Bisa jadi data-data yang faktual, yang secara teori fundamentalnya jelas kebenarannya, tapi karena datanya nggak dominan pada saat dilatihkan kepada GPT, sehingga dianggap salah di situ. Nah itu yang menjadi isu penting yang harus disampaikan ke mahasiswa tingkat 1 ya. Kemudian pada saat perkuliahan mereka beneran diajak ke perpustakaan, belajar di kelas itu murni tanpa menggunakan teknologi AI, sama sekali nggak boleh.
Kalau di rumah ya kita nggak bisa tahu, tapi selama di perkuliahan di kelas, di perpus itu nggak boleh digunakan. Kalau di rumah kos, di manapun ya kita nggak bisa ngontrol ya. Tapi di tahun kedua, mereka sudah diperkenankan untuk tugas-tugas kuliah, tentu saja tugasnya didesain untuk tidak mudah diselesaikan dengan copy paste dari luaran AI gitu. Begitu Mas Fahri. Baik, Nuhun, Prof. jadi selanjutnya boleh ya Prof? Ya, Jadi termasuk untuk membuat riset penelitian bahkan juga bisa ya Prof? ada guidance-nya dari komite nanti belum keluar resmi guidance-nya. Sudah ada pemetaannya. Kita sedang mengembangkan mungkin sampai akhir Agustus baru kita rilis sebelum semester berjalan. Wah, ini juga menjadi peluang nih untuk kita saling berkolaborasi ya Prof. Ini banyak kampus-kampus lain yang mungkin bisa kita saling berkolaborasi untuk penelitian dan riset terkait dengan AI. Karena sangat terbantu sekali ya Prof kalau kita bisa menggunakan AI ini untuk riset. Karena untuk memprediksi tren berdasarkan data menggunakan AI itu sangat mempermudah sekali ya Prof. Iya, benar. Dan juga menganalisis data dalam skala besar. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Universitas Batam, Ibu Nani, bagaimana pendekatan terbaik untuk pelatihan guru atau dosen dalam penggunaan teknologi AI? Iya, baik, menarik sekali pertanyaan pendekatan terbaiknya. Iya, betul. Jadi kita mesti punya panduan dan regulasinya dulu ya, teman-teman ya. Kemudian dari situ kita bisa memberikan pelatihan ataupun pembelajaran kepada guru atau dosen pada bagaimana menggunakan teknologi ini. Tentu saja harus dijelaskan dulu positif negatifnya, kemudian cara kerjanya terutama dengan bahasa yang simple. Seperti tadi saya jelasin bahwa AI ini sangat stokastik, dia tidak deterministik sehingga peluang salahnya ada, bahkan cukup besar peluang salahnya, sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mendesain atau membangun prompt-nya atau deretan kata yang menjadi masukan tadi ya. Kalau deretan kata yang menjadi inputnya itu bagus, maka luarannya juga bagus. Karena deretan katanya sudah memiliki urutan yang benar gitu. Kalau deretan kata yang kita masukkan ngaco gitu, acak sekali, outputnya juga kemana-mana, halusinasi juga terjadinya nanti. Karena kan dia sequence to sequence model ya. Jadi deretan menjadi deretan gitu. Deretan input menjadi deretan output di situ. Sehingga yang harus dilatihkan adalah tadi cara kerjanya, kemudian positif negatifnya, kemudian kemungkinan errornya, terus bagaimana mitigasinya itu harus disampaikan secara lengkap sekali. Sehingga para guru, dosen bisa menggunakan AI dengan benar, sehingga mereka menjadi human AI collaborators tadi. Sehingga bisa mendapatkan akurasi tinggi, kapasiti tinggi, creativity dan humanity-nya tetap tinggi, tidak hilang humanity-nya justru. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apakah barangkali dari Telkom University ada membuka pelatihan secara khusus Prof untuk penggunaan teknologi AI ini? Iya, sudah ada pelatihan banyak yang kami deliver untuk guru-guru SMA, untuk dosen-dosen terutama kemarin di Universitas Terbuka, itu kan deliverynya online, full online di sana ya. Itu sangat diperlukan untuk mereka yang terutama yang mendeliver pembelajaran secara online ini cukup penting untuk bisa tahu positif negatifnya. Dan tadi memang sempat disampaikan oleh Mbak Anastasia tadi ya, bahwa kalau kita memiliki basic pengetahuan atau basic pendidikan yang sains teknik ya, yang sains teknik cenderung kemampuan storytellingnya itu rendah gitu. Karena cenderung bermain di sisi otak kiri aja, bermain di analitik saja. Nah, di sini penting bahwa manusia itu unggulnya adalah creativity dan humanity. Sehingga di sini yang perlu dilatihkan adalah bagaimana kita meningkatkan creativity dan humanity di anak peserta didiknya itu, dari mahasiswa kita ya. Yang sering saya pikirkan nanti di Tell You itu adalah bagaimana memperkuat
sisi otak kanannya secara creativity dan humanity-nya. Analitiknya juga pasti kuat kalau untuk yang teknik ya. Tapi menjadi isu pentingnya adalah bagaimana kita memperkuat sisi creativity dan humanity-nya dari sehingga ketika mereka berkolaborasi dengan AI, mereka tidak hilang sisi creativity dan humanity-nya. Nah, ini menjadi bagian pentingnya sehingga Telkom University sudah mengarahkan perkembangannya itu supaya terjadi balancing antara bidang-bidang ilmu sains teknik yang dulu STT Telkom didirikan fakultasnya hanya sains teknik aja, nggak ada fakultas sosial sama sekali. Kalau sekarang sudah ada 3 fakultas non-STEM ya, fakultas sosial itu ada fakultas ekonomi bisnis, fakultas sosial dan ilmu komunikasi, fakultas komunikasi dan ilmu sosial, dan fakultas industri kreatif. Itu semuanya non-teknik gitu. Sehingga dari situ lulusan TELU ada sentuhan 4 bidang itu secara seimbang. Sehingga nanti lulusannya diharapkan bisa sangat menguasai algoritma, metode-metode, juga sangat memahami manusia. Jadi ada bidang-bidang ilmu yang memang mempelajari algoritma-algoritma, tapi ada juga bidang-bidang ilmu yang mempelajari atau memahami manusia, karakteristik manusia, kemudian karakteristik manusia berinteraksi menjadi masyarakat luas dan seterusnya. Nah, dari situ luarannya diharapkan mereka yang lulusan sains teknik itu tetap mendapatkan sentuhan sisi creativity and humanity-nya. Mereka yang belajarnya di fakultas non-teknik itu dibekali juga pemahaman tentang algoritma dan bagaimana teknologi AI bekerja. Sehingga lulusannya semuanya mengarah kepada human AI collaborators. Karena itu yang diperlukan oleh bangsa kita untuk bisa membangun ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan bisa kesehatan, kemudian kreativitas, industri kreatif ya. Juga untuk menjaga kedaulatan data. Orang-orang sains teknik sangat hebat dalam menjaga kedaulatan data, cyber security dan seterusnya. Kemudian kedaulatan budaya itu adalah lulusan-lulusan yang sosial, pastinya sosial budaya. Karena post-truth tadi, post-human itu daya rusaknya kuat sekali. Kalau kita nggak cukup siap untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang dari ilmu-ilmu non-STEM ya, atau ilmu-ilmu sosial humaniora, itu kedaulatan bangsa kita bisa terancam sebenarnya di situ. Jadi untuk bisa menjaga kedaulatan data, kedaulatan bangsa, kedaulatan budaya, dan bahkan kedaulatan manusia. Karena manusia di sini memiliki karakteristik unik yang jangan sampai bangsa kita, manusia-manusia di orang-orang di bangsa kita ini merasa saya sepertinya bukan lagi, tidak layak lagi disebut manusia. Karena ada mesin-mesin hebat yang jauh lebih kuat daripada saya gitu. Bahkan saya sebagai profesor AI pun nggak terlalu yakin apakah saya masih disebut manusia gitu. Karena saya tahu cara kerjanya, mereka bisa membangun seperti itu ya. Belum lagi ketika nanti akan lahir teknologi yang lebih hebat lagi ya. Dari sisi kemampuan komputasinya yang kabarnya bisa sangat kuat ya. Kalau saya menyebutnya itu sering saya sampaikan bahwa ada 3 teknologi besar di tahun 2030 itu adalah AI generasi 4 tadi yang super cerdas karena akan menghasilkan model baru yang lebih advance daripada large language model ya. Kemudian yang kedua adalah 6th generation networks, transmisi data akan 10.000 kali lebih cepat dari sekarang, ini super cepat teknologinya. Yang ketiga itu quantum computing, yang bisa memproses data yang 1 juta tahun komputasi menjadi cuma 1 detik. Itu super kuat. Jadi kita akan kehadiran 3 teknologi super cerdas, super cepat, dan super kuat gitu. Dalam waktu bersamaan. Dan kalau kita nggak cukup siap menghasilkan talenta-talenta yang mampu berkolaborasi dengan teknologi itu, yang tidak bisa menghasilkan human AI collaborators, bangsa kita bisa terancam secara
kedaulatan data, kedaulatan budaya tadi. Itu kira-kira. Terima kasih. Waduh Prof, itu berarti masih 5 tahun lagi ya? 5 tahun ini cepat Ya, sekali ya? betul, cepat sekali. Itu Harus super cepat, super cerdas, dan super kuat. Aduh, sekarang aja kita udah pusing, Prof. Ngikutin AI. Apalagi 5 tahun itu jangka waktu yang cepat, satu dekade pemerintahan ya. Jadi pemerintahan yang baru ini juga harus dituntut untuk bisa super cerdas, super cepat, dan super kuat. Nah, ini yang menarik juga nih, Prof. Ini saya setuju juga ada pertanyaan, apa resiko menurunnya kemampuan berpikir kritis manusia, Prof? Karena terlalu sering menggunakan AI. Jujur nih, Prof, saya juga dosen komunikasi ya. Jadi sekarang sekarang kalau apa-apa bingung membuat laporan, coba bikinkan laporan sesuai dengan promnya. Kalau promnya detail semua sudah keluar. Jadi bahkan WA pun menggunakan AI. Jadi istilah sekarang kalau di anak muda itu jadi dry text ya. Saya bingung mau ngetik apa lagi nih. Karena semua terbiasa dengan AI. Nah, apa resiko ke depannya ini, Prof? Supaya, tapi saya setuju ya. Makanya tadi Prof menekankan di semester 1 harus reading dan writing serta storytelling itu wajib untuk bisa. Bahkan kalau nggak salah pemerintah di mana ya? Swedia. Di mana yang wajib membaca buku ya? Swedia. Iya, di Swedia wajib baca buku 1 hari 1 begitu. Betul, Nah, betul. bagaimana Prof melihat fenomena ini ya? Apa resikonya sebenarnya AI dengan kemampuan kritis manusia? Baik, terima kasih. Tanya yang bagus banget. Jadi, kemudian tadi nyebut Swedia, karena saya dulu kuliah di Swedia waktu studi master ya, teman-teman. Memang pendidikan di sana luar biasa bagus dan kita bisa ambil banyak pelajaran dari Swedia yang sekarang tahun ini investasi 1,7 triliun Swedia itu untuk membeli buku fisik ya, buku cetak. Mengganti teknologi digital menjadi buku cetak lagi. Setelah 15 tahun digitalisasi besar-besaran, mereka merasa ini salah gitu. Akhirnya di reset ya, di set ulang kan. Nah, Telio juga sebenarnya mengarah ke situ sebenarnya. Nah, di sini kenapa? Itu resikonya besar banget. Kalau kita terus-menerus menggunakan teknologi AI, itu terjadi pembusukan otak atau brain rot itu ya. Dan itu kalau terus-menerus terjadi, maka kita akan kehilangan sisi creativity dan humanity tadi. Itu akan mengecil sehingga kita hanya fokus pada akurasi dan capacity tadi. Bukannya kita berkolaborasi dengan teknologi, tapi justru kita menjadi teknologi itu sendiri sehingga yang disebut post-human itu terjadi, di mana kita merasa saya bukan manusia lagi gitu kan, karena sudah kehilangan kreativitas dan humanity itu berbahaya, dan kita akan kehilangan budaya kita nanti. Kedaulatan budaya itu bisa sangat jelas di depan mata kita terancam dan kita bisa hancur di situ. Begitu kira-kira dampak akhirnya kalau kita nggak di dunia pendidikan nggak secara serius menyiapkan itu ya. Dan 5 tahun itu nggak lama dan itu masa kepemimpinan saya di TLU cuma 5 tahun itu benar-benar saya serius untuk menyiapkan itu. Kalau nggak saya jadi rektor yang gagal. Begitu Mbak, memang Baik, senang Prof, banyak yang dukung karena belum tentu, kami butuh ekosistem. tentu Prof saja yang gagal, pemerintah juga punya tanggung jawab nih. Iya, punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan ini karena dunia, bahkan dunia ya sedang menghadapi super teknologi ini. Jadi tidak hanya kita, tidak hanya Prof yang sendirian, tetapi dunia saat ini sedang menghadapi era super teknologi yang cepat sekali. Di luar sana orang sedang terus membuat sesuatu tiba-tiba muncul, bahkan kita tahu di semua lini ya Prof, tidak hanya di AI saja, tetapi bahkan di otomotif pun mobil listrik sudah secanggih apa sekarang. Di media pun saya juga media juga Prof ya, di media juga sama Prof, ada post-truth dan juga post-human juga. Banyak sekali orang lebih percaya pada berita-berita di sosial media daripada berita di dalam media mainstream itu sendiri. Baik, terima kasih Prof. Jadi ini yang perlu disosialisasikan Bapak Ibu kepada mahasiswa atau juga anak didiknya, bahwa kalau kita sering menggunakan AI maka akan terjadi pembusukan otak. Nah, itu dia bahayanya kalau kita terlalu sering menggunakan AI. Baik, berikutnya ini ada dari Budi Luhur. Salam Budi Luhur, izin bertanya Prof, apa yang bisa dilakukan terkait keamanan AI untuk menentukan aksinya antar modal
antar model AI bisa berkolaborasi sehingga rak ya yang diinjeksi oleh pihak ketiga memanipulasi pengetahuan AI dengan injeksi pengetahuan tanpa sepengetahuan kita. Ya, bagus pertanyaan bagus ini terkait dengan keamanan ya. Betul, jadi model AI itu sangat rentan terhadap sisi security. Makanya saya sebut tadi Safe AI itu penting, sehingga tell you akan investasi cukup besar ke situ kemungkinan dalam waktu dekat. Bagaimana kita bisa menjamin Safe AI itu dimunculkan dulu sebelum kita menggunakan secara masif di tingkat 2 sampai akhir mahasiswa itu. Jadi kami masih punya waktu 1 tahun untuk mahasiswa baru ya. Kita punya waktu cukup panjang untuk bisa menyiapkan Safe AI itu secara serius. Dan tadi mungkin saya perlu share di bagian akhir tadi ya teman-teman, saya sempat sampaikan di quote nomor 2 ya bahwa Telkom University tidak mengenal kompetitor, semua instansi adalah kolaborator ya. Karena kita butuh ekosistem yang besar untuk menjamin bangsa kita ini menghasilkan lulusan yang hebat, yang human AI collaborators ya. Jadi saya mengajak teman-teman di seluruh Aptikom untuk bisa bekerja bersama-sama untuk menghasilkan talenta-talenta bagi bangsa kita supaya menjaga kedaulatan data dan kedaulatan budaya dan seterusnya. Nah ini kemudian yang terkait dengan pertanyaan tadi ini ya ini sudah mengarah ke kedaulatan data. Jadi semua yang berkaitan dengan sisi keamanan ini tidak lama lagi akan bergeser semua teman-teman menjadi sistem model cyber security yang baru yang lebih aman tentu saja. Dan AI ini menjadi sangat rentan karena kalau kita bisa membobol keamanan dari AI kemudian mengacak data latihnya kita kacaukan, kemudian model hasil pembelajaran juga bisa dikacaukan oleh serangan cyber, maka AI-nya juga bisa rusak di situ. Jadi dua hal yang sangat rentan adalah datasetnya diacak, kemudian model AI yang pembelajarannya itu juga bisa diacak di situ. Sehingga waktu itu sempat di GPT maupun DeepSeek sempat dimatikan 1-2 hari kalau nggak salah waktu itu karena ada serangan cyber kan. Nah sama di RAG juga sama, kalau kita mendevelop Retrieval Augmented Generation atau RAG ini diinjeksi oleh pihak ketiga, misalkan pengetahuan AI-nya di-replace dengan pengetahuan yang baru, misalkan kita sadar bahwa LGBT itu buruk, bagi semua agama pun buruk ya, tapi kemudian di sana, di luar sana dilatihkan, bahkan kita tahu sendiri kan CEO-nya OpenAI itu kan menikah sesama pria ya dengan wakil CEO-nya kan, itu mau tidak mau ada kemungkinan bahwa mereka memasukkan narasi-narasi tentang LGBT di dalam GPT mereka kan. Kita nggak tahu, karena OpenAI nggak pernah membuka datanya. Data latih itu nggak pernah ditunjukkan kepada publik. Sehingga Elon Musk sempat marah waktu itu dengan lelucon, mendingan OpenAI diganti nama perusahaannya menjadi Close AI gitu, bukan OpenAI, karena datanya nggak pernah dibuka kan. Nah seperti itu karena ini menjadi urgent ketika kita pentingnya adanya Retrieval Augmented Generations atau RAG ini, di mana GPT atau LLM itu hanya menjadi bagian depan saja, sedangkan data-data utama tetap ada secara lokal di dalam data yang organisasi secara internal kita aja. Misalkan UBL membuat chatbot untuk kepentingan internal, misalkan seluruh data di UBL disimpan di satu server khusus, kemudian interaksi antara UBL dengan user dimanapun di dunia itu menggunakan GPT nggak masalah gitu. Tapi luaran dari GPT itu harus mengambil dari internalnya UBL gitu. Itu yang disebut sebagai Retrieval Augmented Generation. Cuman ketika RAG ini diserang pihak luar, kita jadi lebih siap diamankannya bagian ini aja.
Sedangkan bagian GPT-nya yaitu udah kontrolnya via OpenAI kan. Kita nggak bisa ikut mengendalikan itu. Ya kira-kira begitu. Untuk bisa memberikan keamanan maksimal adalah dengan cara lokalisir begitu kira-kira yang paling mungkin ya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wah, ini sepertinya makin antusias Prof. Yang bertanya makin banyak. Makin banyak, baik. Ini dari Pak Joko Kristian dari Universitas Budi Luhur nih, salam Budi Luhur, selamat pagi. Izin bertanya pendapat Prof bagaimana dengan perkembangan menuju sentient AI ya? Apa baca ini Prof? Di mana AI akan memiliki ya self awareness atau kesadaran diri ada. Apakah jalur evolusi LLM memungkinkan itu atau mungkin model lain dengan bantuan kuantum computing? Terima kasih. Pertanyaan bagus-bagus semua ya. Profesor AI harus bisa jawab ini. Kalau nggak bisa jawab dipertanyakan nih profesornya. Ya bagus, pertanyaan bagus. Saya sangat setuju dengan jawab statement dari Jan LeCun ya waktu itu. Beliau bilang bahwa 100 tahun ke depan itu belum tentu dihasilkan model AI yang memiliki kesadaran diri. Itu nggak mungkin terjadi karena butuh filosofi fisika baru, ilmu fisika baru yang bisa mengganti fundamentalnya. Tadi kan saya sampaikan bahwa LLM itu hanya bekerja dengan stokastik saja, menghitung peluangnya secara kontekstual. Bahkan kalau yang sekarang GPT itu hanya sampai 2 juta kata untuk memprediksi sekian juta kata ke depan bisa. Kemudian Jan LeCun tadi bilang walaupun 2 juta itu menjadi 2 miliar kata dihitung untuk memprediksi 1 kata ke depan, 2 kata ke depan dan seterusnya, tetap nggak bisa. Jadi pertanyaan ini sangat bagus. Artinya dengan memperbesar atau memperlebar konteksnya sampai triliunan, miliaran atau triliunan, itu tidak akan mungkin menjadi artificial general intelligence yang memiliki kesadaran diri. Itu nggak mungkin menurut Jan LeCun dan saya sepakat dengan itu karena stochastic parrots atau stochastic model tadi itu nggak akan bisa mendukung ke sana. Secara teori nggak mungkin. Begitu kira-kira. Jawabannya simpel ya sebenarnya. Karena kita butuh yang lebih fundamental, karena kesadaran diri itu nggak bisa dibikin secara acak. Bahkan kreativitas itu nggak bisa dibikin acak. Contohnya begini tadi ya. Andi itu orang yang pintar dan kaya, dia juga rendah hati misalkan. Kemudian kita pilih bukan yang terbaik, bukan peluang yang terbesar yang kita pilih. Kita mau random aja memilih acak, rendah gaji misalkan ya. Itu acak banget sebenarnya. Dia kaya tapi kok rendah gaji, itu kan nggak mungkin sebenarnya. Dia berusaha untuk acak supaya terlihat kreatif gitu ya. Dengan cara random. Maka kata berikutnya makin ngaco, makin random, makin ngawur, dia makin halusinasi justru. Tidak terlihat kreativitasnya malah. Contohnya misalkan kita melihat membuat kalimat yang seolah-olah itu memiliki nilai sastra dengan cara menggabungkan kata yang sifatnya kontradiktif kita gabungkan menjadi deretan kata yang seolah-olah kreatif tapi ternyata nggak terjadi, malah jadi kelihatan lucu dan aneh gitu jadinya. Itu yang terjadi, artinya creativity cannot be designed by random gitu. Nggak bisa dibuat dengan sesuatu yang random secara sembarangan. Jadi itu yang memungkinkan bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak mungkin membangun kesadaran diri di dalam AI itu dengan cara mengevolusikan atau memperlebar konteks pada large language model. Karena butuh metode baru yang bukan stokastik, entah namanya apa nanti. Yang jelas bukan stokastik. Karena stokastik nggak akan berhasil untuk bisa melakukan itu. Kalau di dunia manusia, contoh gampangnya ya, anak kecil itu nggak pernah diajari grammar, tata bahasa. Saya pernah ngamati anak kami itu yang nomor 4 ya, itu
saya amati sejak usia 6 bulan, dia nggak bisa mengucapkan, belum bisa bicara ya, belum bisa mengucapkan satu kata pun belum, au aja cuman gitu. Usia 2 tahun, dia mulai bisa satu kata. Umur 5 tahun, dia sudah bisa mengucapkan satu kalimat pendek gitu. Nah, yang menarik ketika usia 10 tahun, dia sudah mahir berdebat dengan bapak ibunya. Bapak ibunya sering kalah. Padahal nggak pernah diajari tata bahasa itu. Dia baru belajar tata bahasa setelah usia 10 tahun mungkin. SD-nya baru belajar itu. Dari mana anak itu bisa mengakuisisi bahasa ibunya gitu. Dia sebenarnya mendengar kalau ibunya bertanya deretan kata begini, maka bapaknya jawab begitu. Dan menurut ilmu psikologi, pria itu bicara 7.000 kata per hari kan. Kalau ibu-ibu 20.000 kata kan. Artinya anak ini mendengar 27.000 kata dari bapak ibunya. Kalau bapaknya bertanya 7 kata, deretan 7 kata, pertanyaan bapaknya, ibunya menjawab 20 kata kan. 7 banding 20 ya. Nah itu didengar terus oleh anak itu. Sehingga kalau bapaknya bertanya begini, ibunya menjawab begitu, ibunya bertanya begini, bapaknya jawab begitu, terekam terus. Sehingga ketika anak itu ditanya, kenapa begini, jawabannya ya dia hanya mengulang aja, menirukan jawaban bapak ibunya sebenarnya. Nah itu terulang terus sebenarnya. Hanya itu kalau tidak memiliki, kalau mesin tidak memiliki kreativitas. Cuman manusia memiliki kesadaran diri. Ketika anak itu melihat ibunya sedang menangis, jawabannya akan berbeda dengan yang biasa dia dengar dari bapaknya. Karena dia memiliki kesadaran diri, memiliki perasaan dan seterusnya. Itu bisa berubah. Saya mati betul waktu itu. Kenapa ini tiba-tiba bisa membangun kata yang baru gitu. Dari kata-kata yang belum pernah dia dengar, dia membuat kata sendiri, membangun kalimat sendiri. Tergantung situasi, apakah bapak ibunya sedang senang atau sedang sedih, dia otomatis menyesuaikan. Nah itu yang disebut kesadaran diri. Dengan model LLM itu nggak mungkin bisa dihasilkan kesadaran diri dengan cara random tadi, dengan memilih bukan yang peluang paling besar itu, nggak bisa dengan cara itu. Mungkin dari 1.000 atau 1.000.000 random mungkin muncul satu kreativitas ya, tapi itu kan kecil sekali peluangnya, sangat kecil gitu. Begitu kira-kira. Baik, Prof. Izin satu pertanyaan lagi, mohon maaf Bapak Ibu berhubung waktunya. Iya, banyak banget masih belum dijawab. Berhubung waktunya sudah mepet sekali, nanti mungkin bisa langsung bertanya ke Prof melalui Instagram ada Prof? Atau mau melalui chat langsung boleh ya nanti ya. Oke, baik, saya ingin bertanya, ini pertanyaan yang menarik Prof, supaya kita ini sebagai manusia tetap manusia begitu kan Prof? Ini terkait dengan AI ini bisa membantu mengurangi pengangguran nggak sih Prof? Nah ini juga penting karena ini pertanyaan dari Mas Abdun Wijaya ya. Siang Prof, izin bertanya perihal regulasi pemanfaatan AI di dunia pendidikan dan industri tanpa mengurangi atau menggantikan dan tidak menambah pengangguran di Indonesia, atau kata yang lebih positifnya adalah bisa nggak sih sebenarnya AI ini membantu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia gitu? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Selalu ada cara teman-teman. Jadi kita hanya butuh shift skill ya, menggeser keahlian, menggeser keterampilan, atau upskill ya, meningkatkan keterampilan sebenarnya. Jadi teknologi AI itu justru sangat diperlukan. Tadi saya sampaikan industri 5.0 itu mengarah kepada mass customization ya. Orang-orang saat ini tuh pengennya mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya sendiri, nggak mau sama dengan orang lain pengennya. Makanya disebut mass customization tadi. Nah ini menjadi penting teman-teman. Ketika di 2024 Oktober kemarin itu jumlah penduduk dunia itu 8 miliar loh. Dalam data PBB, dan 2050-an nanti itu diperkirakan 9,66 miliar. Itu penduduk dunia dan menurut data PBB ya. Dan 2084 itu sudah mencapai 10 miliar. Itu diperkirakan sampai kiamat akan tetap 10 miliar. Karena tingkat kelahiran dan kematian sama. Nah itu menjadi penting. Kenapa 10 miliar manusia di bumi ini butuh makan semua? Sehingga butuh ketahanan pangan.
Sementara anak-anak muda sekarang itu nggak mau bertani karena nggak keren gitu kan. Tapi ketika ada smart agriculture dengan teknologi IoT dan sebagainya, mereka jadi semangat lagi untuk bertani. Karena pertaniannya nggak harus kotor-kotor gitu ya. Mereka pakai teknologi AI, teknologi IoT dan terlihat keren gitu. Tidak seperti pertanian zaman dulu yang konvensional. Nah, itu dibutuhkan apa? Kita butuh teknologi AI untuk menggeser keterampilan anak-anak muda kita menjadi lebih advance, upskilling dan reskilling ya, shift skilling ya. Itu penting untuk bisa menghasilkan tenaga kerja terampil yang baru dengan bentuk keterampilannya berbeda aja sebenarnya, menggeser aja sebenarnya. Ya seperti dulu ketika lahirnya mesin uap, itu orang-orang yang berpikir ini menggantikan banyak pekerjaan manusia, tapi ternyata enggak. Mesin uap justru menghasilkan industrialisasi besar dan mencukupi kebutuhan makanan seluruh warga dunia. Kita butuh ketahanan pangan, ketahanan energi. Nah, ketahanan energi juga penting. Misalkan kita butuh teknologi smart grid energi ya, di mana nanti dengan teknologi AI kita bisa mewujudkan ketahanan energi dunia. Jangan sampai terjadi perang dunia gara-gara rebutan makanan, rebutan energi kan. Nah justru kuncinya ada teknologi AI ini justru. Cuman memang kita harus menyiapkan talenta yang benar, dengan keterampilan yang benar, dengan human AI collaborators tadi yang memiliki akurasi dan kapasiti tinggi, juga creativity dan humanity tinggi. Itu kira-kira closingnya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Prof. Luar biasa ya informasi dan juga pencerahan yang disampaikan oleh Prof. Izin tadi kalau misalnya ini teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menghubungi secara langsung ke Prof, kemana ini Prof? Di email bisa, ada sih di situ di email saya ada. Tadi belum muncul ya di dalam sini ya, bentar. Karena saya yakin banget ini banyak sekali Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi dan belajar langsung dari ahlinya. Boleh dituliskan Prof, nanti izin di kolom chat ya Prof, emailnya Prof. Oh iya, boleh. Baik. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya, tadi pemaparan dan juga sesi tanya jawabnya. Kalau boleh saya simpulkan ada beberapa poin yang menarik yang sudah disampaikan oleh Prof Suwo tadi. In this era, ini adalah era post-truth dan juga post-human, Bapak Ibu harus selalu ingat bahwa tidak semua apa yang disampaikan oleh GPT itu adalah hal yang benar, dan sekali lagi kita harus tetap selalu merasa bahwa kita adalah manusia. Kenapa? Karena AI ini tidak akan mengalahkan manusia atau menang melawan manusia. Sebab manusia itu memiliki keunggulan dari sisi kreativitas dan humanity. Tapi Bapak Ibu juga harus mempersiapkan diri atau upskilling tadi yang dikatakan oleh Prof Suwo, karena nanti tahun 2030 akan muncul eranya super teknologi, super cepat, super cerdas dan super kuat. Kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, nanti akan terjadi ketimpangan yang luar biasa, apalagi kita sebagai tenaga pendidik, maka kita harus cepat-cepat untuk mulai mempersiapkan diri, mengupgrade skill kita terutama terkait dengan AI. Sekali lagi Bapak Ibu, kita di sini adalah bukan kompetitor, tapi kita harus bisa menjadi kolaborator untuk bisa sama-sama menghasilkan lulusan Human AI Collaboration. Nah, kurang lebih itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Prof Suwo tadi. Terima kasih banyak sekali lagi ya Prof atas pemaparannya dan waktunya hari ini. Bapak Ibu, terima kasih juga yang sudah menyimak seminar dan juga pemaparan materi hari ini. Baik, demikian untuk sesi pemaparan materi dan juga sesi pertanyaan diskusi kita kali ini. Selanjutnya untuk menutup acara ini kami kembalikan lagi kepada MC kita. Terima kasih, salam budi luhur. Baik, terima kasih Kak Anas selaku moderator yang telah membantu acara hari ini, dan juga Prof Suryanto yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktu yang telah dibagikan, kami akan menyerahkan sertifikat dan juga plakat kepada narasumber kita, yaitu Prof Dr. Suryanto ST MSc. Kepada Prof Suryanto kami persilakan untuk dapat ke depan, dan juga untuk
Profesor Agus, kami persilakan untuk dapat ke depan untuk memberikan plakat dan juga sertifikat kepada Prof. Suryanto. Dan juga teman media boleh. Oke, foto terlebih dahulu, formal terlebih dahulu. Baik, boleh salam budi luhur? Oke, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya ini ada plakat, Bapak. Oke, baik. Boleh? Betul. Salam budi luhur, oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh, baik. Oke, lagi? Oke, terima kasih Prof. Suryanto atas kontribusi dan dedikasinya dalam memajukan pendidikan berbasis teknologi. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian acara webinar AI for Academic. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan juga panitia yang telah menyaksikan kegiatan hari ini. Semoga apa yang didapat hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi transformasi pendidikan di era kecerdasan buatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan salam budi luhur.